Enaknya ini aku makan cemplon. Cemplon. Ada istilah khusus nggak sih Pak cemplon itu? Cemplon itu siapa tahu mungkin ada istilah khusus. Maksudnya ya. Kepanjangan apa? Karena kan makanan zaman dulu tuh disingkat-singkat. Saya makan cemplon tuh ingat saya pernah kedatangan turis zaman dulu. Ya itu dulu, maksudnya di era-era tahun 80 ya, itu turis datang ke rumah, kita suguhin cemplon. Dia heran bagaimana cara memasukkan gulanya itu. Oh, ya, ada gula gitu. Nah, di dalam cemplon itu kan ada gula. Ada gula merah ya. Gula merah. Itu turisnya heran. Ini gula kenapa bisa masuk ke dalam? Caranya seperti apa? Begitu juga waktu kita suguhi onde-onde. Onde-onde itu yang luarnya ada wijen. Oh iya, bulat itu ya. Ya, itu dikira ditata satu-satu. Oh, padahal ya cuma diplung gitu aja Pak. Digelundungkan gitu aja. Padahal digelundungkan. Ini cerita makanan-makanan tradisional di seputar kita. Ini pas kebetulan saya makan cemplon, terus rasanya enak, terus ingat turisnya dan lain-lain itu. Banyak toh Pak jajanan zaman dulu itu makanan-makanan yang sejenis cemplon. Tadi saya teringat kalau itu gula merah. Cemplon sama klepon itu beda ya Pak? Beda bahan. Gini, kalau klepon itu dibuatnya dari tepung ketan. Tepung ketan. Kalau cemplon itu dari parutan kelapa. Oh. Sama-sama dalamnya ada isinya. Ya, sama-sama dalamnya ada isinya. Kalau cemplon itu digoreng. Oh. Kalau klepon dimasukkan di air mendidih. Jadi tepung ketan ya dibulet-bulet kecil, biasanya dikasih warna hijau. Hijau, identik sama hijau ya Pak. Hijau, enggak ada keplon merah. Pasti keplon itu hijau. Keplonnya hijau, enggak ada keplon. Bisa jadi plesetan soalnya Pak. Apa itu? Kelepon umum. Atau kelepon genggam. Ya, cocok kayak gitu. Jadi kalau cemplon itu besarnya itu berarti sama kayak klepon biasa atau mungkin cemplon kayak lebih besar. Cemplon itu sak bola pingpong. Oh, sak bola pingpong. Ya, ingat toh bola pingpong bukan bola kasti loh ya. Bola pingpong. Terus kemudian kalau klepon itu sak kelereng. Oh iya, lebih kecil ya. Ya, itu makan-makan khas. Kalau cemplon biasanya polosan dia, enggak ada warna-warnanya, warna natural dari kelapa itu. Apa namanya, kalau cemplon itu natural warna dari parutan singkong kalau digoreng. Ya kan coklat-coklat begitulah. Kalau klepon itu pasti itu tadi hijau dan pasti ditaburi kelapa parut, kelapa muda. Kalau itu memang sudah warnanya memang sudah identik itu ya Pak? Iya identik itu. Karena hijau ya enak dilihat, pastinya enak dimakan. Nah, saya juga berpikir apakah pernah, saya juga sering makan klepon itu Pak. Jadi kelapa itu. Saya juga bayangin apakah ini memang harus hijau atau mungkin ada pernah dibuat warna lain? Karena kalau cemplon dibuat putih, ya warna putih, nanti keliru ronde. Kan itu bahannya sama. Oh iya. Ya toh? Betul. Nek ronde kan putih, sama-sama dalamnya ada isinya. Besarnya juga sama, bahannya sama dari ketan, tepung ketan gitu. Nah, tadi ngomongin masalah turis tadi yang disuguhin cuma itu aja atau ada yang lain? Macam-macam karena zaman segitu itu mereka pengen yang serba natural. Wedange ya wedang serai. Jahe itu atau ya serai lebih serainya. Kalau jahe dia terlalu panas tidak begitu suka. Ya serai, wedang serai, gulanya gula batu. Itu suguhannya saat itu turis ya. Terus kemudian kalau makannya saat itu kita bikinkan sayur lodeh. Nah, dia bingung. Sayur lodeh kan campuran macam-macam tuh itu. Iya. Nangka ya komplit ya. Sayur lodeh itu mestinya kan ada kacang panjang juga, ada kacang panjang, ada tahu pong ya toh, ada so itu daun melinjo yang muda itu namanya so. Ya toh, so ngerti bentuknya tapi kadang-kadang nama itu loh Pak. Anak-anak sekarang kan begitu. Ya toh, dia tahu itu so tapi bentuknya seperti apa enggak tahu. Atau malah kebalikannya. Tahu bentuknya tapi ini namanya apa ya? Tapi rata-rata mereka itu tahu namanya tapi tidak tahu bentuk. Jadi mereka hanya melihat di YouTube dan lain-lain. Tapi melihat di lapangannya jarang tahu.
mosok pohon tebu dibilang padi. Ada itu ya Pak? Waduh, saking dia nggak pernah lihat pohon tebu. Itu hanya pohon tebu yang gede loh ya. Padi kan juga sering, itu belum nanti pohon-pohon yang lain. Itu yang turis tadi ya. Terus kemudian kita kasih tahu bacem saat itu. Jadi lodeh itu ya lodeh itu musuhnya tahu bacem sama ikan asin. Ya. Tahu bacem ya dia heran. Kok manis rasanya? Biasanya tahu identik dengan gurih ya. Itu identik dengan gurih. Apalagi mungkin yang biasa digoreng biasanya gitu. Iya, tahu bacem. Kalau tahu bacem terus tempe bacem tuh kalau sekarang mungkin anak-anak muda zaman sekarang itu paham karena sering makannya di angkringan, Pak. Karena selalu ada biasanya gitu campur sama gorengan gitu seperti itu. Tapi kalau legendaris masalah bacem itu ya ada di Kaliurang. Oh, yang terkenal di sana jadah, tempe itu. Tahu enggak itu rasa manisnya kok begitu dahsyat tahu bacem itu atau tempe bacem? Pakai apa pemanisnya? Tahu enggak kira-kira? Apa? Gula biasa atau? Enggak, pakai ini air kelapa. Oh. Yang orang pada tidak tahu ya salah satu air kelapa itu dipakai untuk itu bikin bacem tempenya itu atau tahunya. Jadi air kelapa itu yang itu dimasukin tempenya atau tahunya. Ya pokoknya diproses memasak jadi tidak memakai air biasa tapi air kelapa makanya. Terus kemudian kalau kita makan jagung godok, jagung rebus. Kalau jagung rebus ya itu kan ada manisnya toh. Kalau pandai ya dia pakai air kelapa, bukan sakarin. Tapi kalau yang bodoh-bodoh, ya pengen cepet ini nih kasih sakarin, nggak enak, ya manis. Jadi itu direbus. Direbusnya pakai air kelapa. Itu jagung rebus ya. Itu. Soalnya kebanyakan orang mungkin sudah tahu bentuk jadi, tapi tidak tahu proses. Nah, itu kelebihannya saya, ya zaman dahulu. Ya. Itu begitu daripada milenial kadang kan. Hanya jempolnya yang taktuk tiba-tiba makanannya datang. Ya. Mereka mungkin ini ada juga yang modelnya ke satu tempat terus ada orang jual jagung bakar itu loh Pak. Nah, itu dari jagung itu terus kok sudah manis, apakah memang dari jagungnya yang memang sudah manis tapi ternyata memang ada proses. Memang kalau yang jagung serut, yang jagung bakar kemudian diserut itu pakainya jagung manis. Karena kalau jagung manis itu memang ada varietas tertentu, memang dia jagung manis. Ya. Tapi itu diproses serupa nggak Pak? Enggak, kan jagung bakar. Ya. Kemudian kalau yang jagung manis ini, itu kan usia tanamannya pendek. Otomatis jagungnya masih empuk. Oh iya betul. Ya, dibakar sebentar empuk dan manis itu apa terobosan ya rekayasa genetika di pertanian. Itu seperti itu. Kalau yang direbus, ya itu biasanya jagung biasa. Jagung biasa yang kadang untuk makanan ternak. Oh iya. Ya, yang diolah seperti itu gitu loh. Atau kalau enggak jadi tepung jagung itu makanya dia harus direbus lama. Nah, untuk itu biar manis dikasih itu kelapa itu tadi. Air kelapa itu. Karena itu tadi banyakan anak muda sekarang itu kan tahunya sudah jadi, Pak. Sudah jadi. Enggak ngerti. Dulu itu apa prosesnya kayak gimana, sebelumnya kayak gimana itu kan. Jadi kadang-kadang juga sakjane iki digawe iki kaya ngopo gitu loh banyak yang masih tanya gitu. Kalau kita ngomongin masalah makanan jadul Pak, ada juga yang jagung itu grontol Pak. Nah, ini grontol itu unik lagi cara bikinnya ya. Grontol itu sama dari jagung apa namanya jagung yang tua. Malah jagung yang tua, memang jagung yang untuk pakan ternak dan lain-lain itu direndam dulu pakai air kapur. Jadi injet, nek orang Jawa bilang injet air kapur. Itu karena apa? Biar empuk. Terus itu merebusnya juga lamanya luar biasa, bisa 5 jam 6 jam itu untuk membuat grontol itu. Itu loh. Itu nek ndak pasar-pasar tertentu ndak ada yang jual grontol. Soalnya karena mungkin lama itu Pak ya. Karena lama terus musiman mungkin ya Pak ya. Musiman lama ya penggemarnya mesti kurang banyak grontol itu. Itu biasanya dijual jadi satu sama Lopez ya, terus Gatot, Tiwul, grontol, cemil ya sak gitulah. Biasanya makanan kayak gini nama istilah jajanan pasar ya Pak. Jajanan pasar karena berada di pasar. Zaman dulu kan memang menjajakannya di pasar, bukan di mall. Oh iya, karena mall belum ada Pak. Jajanan mall gitu ya, ora jajanan. Soalnya nggak masuk AC Pak.
Terus juga kalau jajanan, kita ngomongin jajanan pasar, dulu banyak Pak, itu banget. Itu biasanya memang perlu apa ya? Dulu tuh orang-orang tuh dibikinnya kayak ada acara apa gitu, kayak syukuran apa itu baru keluar. Terus misalnya ada acara yang pokoknya yang berbau acara desa gitu loh Pak, yang ada yang dulu istilahnya kayak bersih desa. Kalau yang di gunung gitu tuh ada rasulan dan segala macam, itu malah makanan kayak gini tuh malah keluar semua ya Pak? Ya karena beradanya acara di desa, ya. Panganannya ya mesti sekolah desa toh. Iya. Lah ya itu yang hasil desa ya. Hasil desa. Kearifan lokalnya banyak karena jenis-jenis makanannya kita belum bicara masalah cucur. Oh, cucur itu lebih kayak di ini Pak ya? Apa basah gitu? Cucur itu makanan bahan digoreng. Ya kayak apem. Ya, apem hanya cara masaknya berbeda dan bahannya memang berbeda. Itu cucur, itu kue cucur ya, kue cucur sekarang memang agak susah ditemuin. Kalau zaman sekarang cucurnya yang enak ya di dapur Manado. Tahu dapur Manado? Itu kenapa Pak? Ada kayak memang sudah langka bahannya atau memang tidak ada orang yang buat atau orang membuat itu kan mau dijual. Biasanya seperti itu maksudnya. Ya kalau yang beli tidak ada. Ya kan terus akhirnya malas menjualnya. Nah, dia akan menjual yang banyak diminati. Atau malah ada pesanan khusus baru kecuali ada pesanan khusus. Kalau pesanan khusus pun kan berarti orang-orang yang memang dulu pernah menikmati cucur, kue cucur ya. Itu tapi kalau di rumah makan yang memang rumah makan besar ya, itu memang kadang menyediakan menu-menu yang orang akan mencari. Yang memang spesial. Orang spesial akan mencari. Nah, kue cucur nanti kemudian ada tadi apem ya, nek apem masih sering ditemuin masih lah. Gitu. Ya. Serabi bahasanya orang sekarang itu. Nek apem sekarang ini kan pukis beralih ke menjadi pukis. Pukis. Kalau apem itu bahan dasarnya tepung beras. Kalau pukis terigu. Tapi anak-anak sekarang taunya ya pukis. Ya hanya bentuknya beda. Apem kan mesti bulat. Dan memang dibuatnya biasanya di atas kayak bara api, ada citaannya ya. Sekarang kan berubah itu. Kalau dari tradisi Arab, apem itu nyebutnya kamir. Kamir ya Pak? Kamir. Bukan kamar. Kalau kamar itu minuman. Kamir. Kamir itu sebetulnya beda dengan apem dan beda juga dengan pukis. Itu karena pengembangnya yang beda. Kalau apem itu pengembangnya dulu pakai tape. Pakai tape ya. Kalau kamir itu ya pakai tape juga. Ning adonannya berbeda gitu loh. Nah, kalau apem sama serabi juga bentuknya sama. Hampir sama. Tapi bedanya begini. Kalau serabi itu enggak dibolak-balik sehingga yang masak itu hanya satu sisi. Kalau serabi dan pakai ada kuahnya itu ya Pak. Itu serabi Solo. Kalau serabi asli yang ada di Jogja itu sebenarnya tanpa kuah karena dia sudah manis, manis. Kalau serabi yang sekarang banyak kita ketemuin atau serabi Solo itu pakai juruh karena dia gurih. Tapi bedanya dengan apem gitu, nek apem itu dibolak-balik masaknya sehingga dua sisi sebelah sini sama sebelah sini sama-sama matangnya. Betul. Kalau apem legendarisnya ya ada di Pasar Ngasem. Ya, itu enak itu apemnya. Soalnya kemarin kan kita baru aja puasa tuh Pak. Puasa itu biasa bukaannya itu serabi. Ternyata kalau serabi itu justru malah dari Solo. Enggak, awasannya yang berkuahnya. Versinya banyak nek serabi. Versi banyak. Ya, itu disesuaikan Solo ya serabinya Notokusuma. Yang terkenal. Yang kadang digulung terus pakai aren, sekarang dikasih coklat. Ada nangka, coklat dan lain-lain itu ya. Itu. Kalau yang di Jogja serabi ya seperti biasa dan sudah manis. Itu adonannya hampir sama dengan apem, hanya cara masaknya. Nah, ini kan yang sedang kita obrolin ini kan sajen, Pak. Ya apakah berhubungan juga kadang-kadang ada juga makanan-makanan lawas itu dipakai buat sajen. Zaman dulu tuh saya masih ingat orang tua saya itu buat yaitu apem itu, terus nanti ada rokok, ada korek, terus nanti ada beras, jenang dua warna, yang apa namanya, yang sama kayak model kayak ketupat tuh apa sih Pak? Lontong, bukan, tumpeng, itu, tumpeng. Nah itu memang apa ya Pak ya, memang juga untuk misalnya sajen orang-orang ya harus ada makanan itu, atau ya kita ngobrolin ini lah tradisi ya Pak ya, pelengkap.
Oh, pelengkap. Sajen itu kan hanya suatu media untuk kita memohon. Ya toh, itu pelengkap. Ya sebetulnya ya untuk makan-makan yang hidup itu. Soalnya sering kalau yang nggak Jawa. hidup kan ya nggak mungkin dikasih makan. Nah, makanya dulu suka di istilahnya di weden-wedeni nek bocah itu kan, jangan makan yang itu buat sajen. Ya karena gini, saya pernah punya cerita ya, ada saudara itu mau menikah, ya itu pakai gedang sanggan. Tahu gedang sanggan? Pisang sanggan, pisang raja yang bagus itu. Karena kalau dalam filosofi Jawa, kalau ada hajatan, ya sebesar apapun, kalau belum ada pisang sanggannya itu tidak bisa. Ya harus disonggo dengan pisang itu nama pisang songgo, pisang sanggan. Nah itu disimpan pisang sanggan itu mau untuk acara besok pagi sudah dihias. Jadi siapin dulu. Lah dimakan sama anak-anak kecil. Lah terus itu gimana? Lah jadi enggak jadi. Kan harus cari lagi. Makanya orang tua ngasih tahu tuh ada maksudnya, jangan makan sajen, jangan makan itu. Supaya untuk persiapan buat acara besok. Biar maksudnya ya anak-anak itu tidak mengganggu. Ya. Karena itu wujudnya makanan toh. Kalau wujudnya makanan ya mereka senang. Itu. Pisang sanggan saya masih ingat itu biasanya ada acara-acara biasa. Paling sering sekarang ini acara manten ya Pak ya. Ya manten identik dengan itu walaupun ya acara-acara ritual ya biasanya memakai pisang sanggan. Pelengkap daripada sajen ya. Kalau sajen kita ini kan ada singkatannya. Iya beda. Sajen biyen ki ngopo sih? Ya, nah itu juga jadi pertanyaan Pak. Dulu tuh orang kok bisa variasi makanan tuh banyak sekali. Sampai mungkin anak-anak muda sekarang tuh nggak ngerti nama, atau malah bentuknya nggak paham gitu kan. Nah, banyak kok makanan-makanan itu. Dulu tuh orang-orang kita tuh kreatif sekali Pak ya berarti ya. Karena masalahnya dulu belum ada media. Jadi area untuk promosi itu ya memperbanyak item makanan. Kalau sekarang ini dengan hadirnya media ya, itu ya cukup 1-2 itu yang di-push, yang dipasarkan. Jadi itu cara menjualnya kan berbeda. Kalau dulu memang dibawa ke pasar. Orang datang ke pasar itu kalau disediakan jajanan yang banyak, makanya disebut jajanan pasar itu, ya tinggal milih. Mau milih kacang rebus, mau milih bengok, mau milih growol. Tahu growol? Nah ini growol dan gerontol itu pasti beda. Beda. Nek growol itu kecing baunya kecing-kecing ya. Karena growol ini dibuatnya dari ketela. Ketela itu ubi. Ketela. Telo kaspo nek kita nyebutnya yang panjang itu loh ya. Itu dijemur. Kering. Kan itu jadi gaplek toh kalau digigit ya. Jadi gaplek toh ya. Kalau nanti dia dibuat tepung bisa untuk tiwul. Gaplek itu ya. Kalau direndam 2 hari kan terus berbau. Nah, itu yang bahan dasarnya growol. Tapi dengan bau-bau yang khas kayak gitu, ada beberapa orang mungkin ada yang tidak terlalu ya kalau menyenangi. Anak-anak gitu. sekarang saya coba ke anak saya ya bau gitu. Padahal itu enak karena rasanya cenit-cenit itu apa ya? Ya enak lah. Ning gambar kayak angel itu. Ya karena itu dimasaknya nanti didang itu dikukus, dicampuri kelapa, ya kasih garam sedikit, kemudian ditumbuk. Ya terus dicitak. Sudah prosesnya lama gitu mesti enak. Mesti enak itu growol itu. Growol sama tadi dengan nyebutin apa tadi ya? Grontol sudah. Gitu. Growol sudah ya. Ini Pak, saya mau tanya, ada kadang-kadang nama yang unik, tapi kadang-kadang wah, iki tenanan apa ora jenenge iki engko gege ana kuwine. Saya pernah dengar ada namanya kue, ditawarin sih, kue coro, Pak. Coro atau coro? Nah, itu kadang-kadang suka. Itu sama. Berarti memang golongan milenial itu nyebutnya coro itu dari coro. Nah betul. Saya punya cerita. Anak saya waktu TK, dia dengan gegap gempitanya bilang gitu, Buya. Kalau manggil saya kan Buya, aku makan coro. Hah? Kaget ya. Ternyata coro yang dimaksud. Nah, coro ini sebetulnya kue yang lama kita tidak pernah jumpa. Asli mana ya Pak ya? Mungkin kalau yang paling seringnya. Aslinya saya belum pernah baca tapi referensi. Yang terkenal hanya waktu dari kecil ibu itu memperkenalkan
coro itu tadi, bikin sendiri. Itu ya kayak loyang kayak apem sama prosesnya. Pakai loyang kecil-kecil banyak, terus ditaruh di bara. Jadi bukan di oven, bukan hanya dipanggang. Nah, kalau kue coro begitu dia sudah umek hampir matang itu tampak ya, itu dicukil. Jadi nyepruk nanti. Pecah gitu. Iya, pecah karena begitu dicukil bawahnya kan pecah gitu. Jadi mekrok gitu loh. Mekar lah. Ya, mekar. Itu kalau sekarang orang bisa dibilang ada bikang. Bikang Ambo iya yang kalau cara bukan bikang. yang bukan tradisional itu dekat ada gardena itu loh. Gardena. Ya, yang di depan saya yang tahu. depan gardena. Ya, Tapi betul. kalau yang original coro ini tadi ada di Jalan Parangtritis gitu loh, di pasar Prawoto Taman. Di luar tapi lo ya, di tepi jalan pasar Prawoto Taman. Nanti kalau dari arah Pojok Beteng menuju Jalan Parangtritis itu nanti sebelah kiri. Itu bukanya jam 6 pagi. Itu juga sudah melegenda itu. Itu juga sudah viral itu. Panganan sarapan pagi atau itu teman minum teh. Jadi kalau kultur kita itu nek pagi itu ndorong sarapan nanti. Cuman kita sekedar minum teh, pacitane itu orang Jawa bilangnya pacitan. Ya, jadi teman minum teh. Kudapan kalau. Kudapan ya. betul. Yo, bahasa kerennya snack pagi. Nah, bisa dibilang gitu ya, Pak ya. Snack down. Iya, soalnya apa ya? Kebanyakan karena dari saya sendiri memang wah ini ada makanan enak, tapi mau tanya itu apa? Segen, Pak. Gue nggak ngerti jenenge, wah gue kayak wah cah mau apa mentang-mentang cah nom nggak ngerti jenenge, wah kebangetan nah itu dah. Dulu makanya ini hadirnya Sarjen, salah satunya kita membahas makanan-makanan zaman dulu. Ya biar anak-anak itu mendengar gitu loh. Kalau mendengar dia nanti akan bertanya apa toh ini. Mosok ya kita mempunyai apa kearifan lokal tentang masakan-masakan dan makanan jajan pasar ini yang variasinya luar biasa. Kemudian anak-anak tidak tahu, kan sayang. Kayak umpamanya gedhok. Gedhok itu tahunya kan hanya dari singkong. Iya. Padahal gedhok itu bisa dari talas. Ya toh, dari ubi talas itu tadi gitu. Itu berbagai macam gedhok itu, ada gedhok mateng, ada gedhok mentah. Kalau gedhok matang ya Sukaraja yang digoreng. Ya kalau gedhok yang setengah diolah ya, yang sudah dicampur apa namanya perekat dan lain-lain itu ya di Magelang ya, gedhok trio dan lain-lain ya. Itu kita nyebutnya bukan gedhok basah. Kalau gedhok basah ya dari bahan setelah dikukus, ditumbuk, dicampur gula dan lain-lain itu jadi gedhok. Di tempat saya terkenal tuh gedhoknya karena ada lagu dangdutnya, Pak. Opo? Si gedhok itu kan ada jualnya masih pakai lagu dangdut, Pak. Biasanya itu kan. Itu di sini kita sebutnya kasihan dia diusir istrinya. Nah kan bawa dorongan makanannya banyak atau di dalam. Nah kan diusir istrinya itu suruh pergi. Gak sampai ke situ mikirnya, Pak. Diusir istrinya pergi itu. Itu makanya dia berbekal sak gerobak itu makanan semua karena dia harus jalan jauh. Karena anak-anak muda sekarang itu ngerti gedhok itu bukan karena makanan ya ini termasuk jajanan pasar, tapi karena orang jualnya pakai lagu dangdut itu. Dangdut ya campur sari atau pakai toa yang besar besar itu. Terus bapaknya nanti biasanya pakai sendal jepit. Terus gedhoknya sudah disusun gitu. Terus kemudian kalau ngedoli ya ndak cuci tangan. Jadi mungkin ono asin-asine ya dari keringetnya karena mungkin keringetnya bapak. Ya, tapi sudah apa itu sudah memang ya gawan bayinya ya begitu. Ya kalau gedhok dijual nanti di mall beda lagi. Harganya naik, Pak. Ya, soal di samping harga, ya tesnya mesti sudah dimodifikasi. Nanti mesti dikasih rasa coklat, rasa stroberi, terus bisa juga nanti di keju dan rasa red keju ya, atau ya macam-macam lah. Nek keju dipijet ya, Pak ya. Kalau keju dipijet. Ya iya. Terus ini, Pak, kalau jajanan pasar itu memang identik dengan makanan atau memang ada minuman juga yang termasuk di dalamnya atau minuman zaman dulu itu apa, Pak, selain ya. Kalau dia menyebut namanya jajan pasar itu ya kudapan cemilan itu. Ya kalau minuman ya dia bilangnya minuman. Kalau minuman banyak. Ada rude. Terus ada bir pletok. Jadi kalau di dalam jamuan keraton Yogyakarta dulu itu disajikan bir pletok. Bir pletok itu dari bahan secang. Ya, kulit secang itu yang warna merah itu loh ya. Itu isinya nanti rempah-rempah, ada kapulaga, ada jahe, ada serai.
kasih secang. Nah, secang itu nanti warnanya kan jadi merah nih. Iya betul. Kemudian dikecerin jeruk nipis. Oh. Berubah menjadi putih jernih. Nah, itu disebutnya bir pletok. Tapi tidak ada kandungan alkohol sama sekali. Enggak ada ya, Pak. Ada. Soalnya nama-nama itu ke bir pletok. Ya, itu orang nggak ngerti. Gini. Jadi kalau orang barat itu jamuan itu kan pasti pakai bir. Ya kan gitu tuh, jamuan kan iya, kita betul. bersulang, itu kan minumnya bir. Nah itu tetap pakai adopsi bir, tapi isinya beda. Ini sekarang sudah dikeringkan loh, bir pletok itu disandingkan dengan apa namanya wedang uwo. Oh, ya, dikemas-kemas ya, itu ya, Pak, tinggal diseduh aja itu ya. Itu wedang secang dan lain-lain. Itu jadi ada itu tadi ya, bajigur, tahu bajigur? Itu kayak ya minuman penghangat juga. Penghangat, bajigur itu dari santan pokoknya. Santan kelapa, ya, kemudian yang agak encer ya. Terus kemudian campur kopi sedikit. Ditambah rempah-rempah itu. Ya, itu nanti isiannya itu kolang-kaling. Kolang-kaling yang putih itu. Ya, kolang-kaling, buah kolang-kaling itu. Iya. Terus ditambahin nanti kelapa muda yang dipotong kecil-kecil. Ya, terus biasanya tambahin roti. Oh iya, roti tawar. Itu memang sudah identik. Ya, terus sama nanti citra rasanya dipakai itu tadi apa namanya kopi. Kalau yang cerita tadi apa namanya ronde, ya. Kalau di Temanggung ya, Magelang naik itu terkenalnya ronde susu, dicampur susu ya, bukan rondo susu loh ya. Itu lain lagi nanti Pak penafsirannya kan itu. Ronde susu itu kuahnya hanya dari susu bedanya. Kalau yang di Jogja kuahnya itu kan rebusan rempah-rempah, terutama ya jahe, serai dan lain-lain yang menghangatkan gitu loh. Itu kalau di Temanggung pakai susu. Ya. Memang yo enak karena sana ya daerah dingin toh. Itu di sana ada bakso ulek. Ya, bakso ulek, bakso biasa, bedanya dikasih tambahan cabai diulek di mangkoknya. Oh. Ya, itu pakai kupat, beda. Kalau di sini bakso kan enggak pakai kupat. Ya. Kalau sana pakai kupat sama tahu. Jadinya yang kupat tahu itu, Pak. Beda sama beda lagi. Iya, nek kupat tahu itu manis nanti. Nah, ini bakso, ya. Ini bakso seperti bakso yang ada. Hanya nanti dalam penyajiannya di mangkoknya itu dikasih cabai diulek. Oh. Ya, terus ditambahin ketupat. Kuahnya sama kalau kuah bakso itu, jadi nggak pakai mie, nggak. Hanya campurannya saja. Ya, nggak pakai mie, jadi diganti sama itu dan itu. Itu terkadang nama sama mungkin cara penyajiannya, cara membuatnya mungkin kearifan lokal. Kan Temanggung ini kan daerah dingin. Iya. Ya, daerah dingin, terus kemudian ya perlu penghangat, kasih cabai. Kalau di sini kan sambel. Oh iya, isinya bakmi. Bakso bakmi. Kalau kita bilang bakso kosongan itu ya main bunder-bunder itu enggak pakai mie. Oh, gitu. Banyak ya Pak ya ternyata. Wah, ini apa ya? Mungkin banyak orang teman-teman di sini kan kembali lagi karena mungkin mereka pernah makan tapi tidak tahu nama. Begitu mereka tahu dikasih tahu nama ini terus membayangkan bentuknya kayak gimana. Itu. Jadi mungkin dengan adanya kita ngobrol seperti ini kan mereka sudah kayaknya saya sudah pernah tahu makan yang model seperti itu. Saya sudah pernah tahu, apalagi mungkin ada kemasan yang berbeda ini segala macam. Nah, jenang Pak, itu juga termasuk ini juga jajanan pasar. Jajanan pasar ya. Jenang juga banyak ya. Jenang itu sebetulnya macamnya yo aslinya ming loro. Iya toh, bahan dasarnya gitu. Berbahan dasar beras sama berbahan dasar ketela. Nah, dari situ terus berbagai macam nanti. Kalau sekarang kita bicara masalah jenang yang berbahan dasar dari beras. Ada jenang sumsum, tahu? Sumsum yang putih itu. Putih. Terus nanti ditambahin ada kayak kuah gula merah sama santan. Itu biasanya dulu jenang sumsum itu dihidangkan setelah punya kerja besar. Barmantu, bubaran panitia, itu jenang sumsuman. Itu dengan harapan ya sumsumnya ben balik. Tenaganya biar kembali. Ya, itu
jenang sungsum. Awalnya jenang sungsum. Nah, jenang sungsum ini nanti bisa jadi nogosari. Yang bungkus hijau itu tuh. Jadi prosesnya bikin jenang sungsum kental, kemudian nanti ditaruh dibungkus pakai daun apa pisang. Kemudian nanti tengahnya itu dikasih pisang itu tuh. Pisang kepok atau apa, terus dibungkus terus dikukus. Itu jadi nogosari. Iya. Ceritanya begitu. Terus kalau jenang sungsum nanti bisa jadi jenang grendul. Tahu jenang grendul? Apalagi itu, Pak? Jenang grendul itu ya kayak jenang sungsum tapi ada ndol-ndolnya. Identik sama yang warna coklat berarti ya. Kita kembali ke masalah jenang ya. Ngomongin jenang. Jadi ada penjual jenang yang bisa mewakili taste dan bentuk-bentuk aneka jenang masa lalu ya. Jenang itu macam-macam ya, Pak? Sekarang taunya kita beraneka macam jenang. Sampai kalau dijual di tepi-tepi jalan itu ada tulisannya macam-macam jenang. Aneka jenang. Itu. Ada yang bahannya dari singkong, dari ketan, terus kayak jenang mutiara itu. Jenang mutiara itu sagu. Oh, sagu. Iya. Itu. Terus kemudian ada satu tempat yang jual jenang, itu enak juga sih. Itu bisa mewakili jenang masa lalu. Ya. Tempat jualnya sama rasanya. Itu di pasar apa namanya Lempuyangan. Oh iya. Stasiun Lempuyangan itu kan ada pasar toh. Yang pojok. Ya masuk saja, tapi jualnya sekarang mulai pagi ya. Kalau dulu mulainya jam 12 siang. Kalau sekarang jam 8 dia sudah buka. Karena memang ada yang memang orang yang spesial cari pagi ya Pak ya untuk jenang. Betul. Kemudian jenang ini, yang jual jenang ini itu sering diorder untuk acara-acara manten. Oh. Ya, karena dia tahu cara membuat jenang untuk manten itu seperti apa. Itu tahu. Beda lagi, Pak? Atau gimana? Maksudnya? Beda lagi kalau manten ini kan ada untuk sesaji ya. Oh iya. Sesaji manten itu loh ya. Yang tadi kita melengkapi ya. Yang pisang sanggan ya, itu untuk melengkapi itu kan kadang diperlukan jenang. Ada jenang merah putih ya, maksudnya beras merah, bubur putih, bubur merah, terus macam-macam. Ada jenang cantil. Pak, itu. Bubur merah putih itu saya dulu seneng banget Pak. Tapi sekarang nyarinya susah ya, juga. Gawe ini kan gampang jane. Iya. Yang mau merah kan dikasih gula merah. Udah jadi. Itu ceritanya begitu kalau untuk jenang. Terus kemudian pasar-pasar tradisional sekarang pun juga sudah menjual berbagai macam makanan. Cemilan itu sekarang sudah berubah bentuk dan berubah rasa, berubah macam-macamnya. Sekarang ini lebih banyak. Nah, jenang itu juga ternyata banyak. Saya memang termasuk yang penyuka jenang Pak biasanya. Jadi ada yaitu sumsum, kadang nanti ada yang candil itu Pak ya. Itu terus bubur mutiara dan segala itu berarti itu juga termasuk makanan zaman dulu juga ya. Makanan zaman dulu. Oke. Terus ini Pak, kalau kita ngomongin ini kan makanan pendamping ya Pak ya. Jadi memang bukan makanan utama. Kalau ada nggak sih makanan zaman dulu yang juga makanan bahasanya makanan berat lah istilahnya. Mungkin kayak apa ya Pak? Kalau Jogja kan mungkin gudeg yang memang udah makanan zaman dulu gitu. Tapi ada juga nggak sih yang makanan berat yang juga termasuk yang jadul-jadul gitu? Oh, nah itu memang ya banyak lah, pasti ada lah makanan berat kan ya istilahnya gitu. Tapi kan tidak termasuk jajanan pasar itu. Itu ya memang hanya istilahnya memang hanya untuk satu momen tertentu itu dibuat juga sama kayak jajanan pasar. Mungkin kalau jajanan pasar kan hampir setiap hari mungkin setiap hari bisa ya, kalau makanan berat aslinya ya tetap dibuat untuk makan toh. Iya sih, tapi kalau misalnya setiap hari misalnya makan gudeg ya sesuai tetap enak. Tetap enak. Enak, saya pernah setiap hari makan gudeg kok. Tetap enak. Gudeg itu manis ya Pak ya, memang identik ya. Tapi jarang yang gurih gitu ada juga kan? Ada, gudeg basah masih gurih nanti. Oh, gudeg basah. Ya, ternyata ada bedanya juga ya. Terus gini Pak, kalau setiap daerah itu ada punya ciri khasnya itu lebih ke ciri khas makanannya atau cara membuatnya? Biasanya kulturnya dulu. Ya, jadi umpamanya daerah Bantul, daerah Kulon Progo, sama daerah Gunung Kidul
beda. Nah, kalau Gunung Kidul karena banyak gaplek, dia jadikan tiwul. Oh. Dulu makanannya sehari-hari Gunung Kidul pokoknya itu tiwul. Nah, tiwulnya bikin tiwul gurih, makanya caranya bisa lauknya ikan asin. Ya. Di era-era 7 tahun 75 itu saya pernah kalau orang Gunung Kidul bilang kalau belum makan tiwul belum kenyang. Jadi makanya pakai lodeh. Jadi memang kayak seperti kayak nasi ya, Pak. Iya, sudah makanan pokoknya karena kebiasaan, kembali lagi kan kebiasaan. Itu terus kemudian kalau masyarakat Bantul padi, karena padi melimpah. Ya, Kulon Progo pun juga begitu, tapi Kulon Progo punya andalan yang growol itu tadi yang saya sebutkan olahannya itu. Itu. Jadi kearifan lokal banyak sekali makanan yang kadang-kadang ya itu tadi yang saya bilang tadi. Ada orang yang tahu bentuk tapi nggak tahu namanya. Gitu. Nah, kayak saya sendiri pernah itu mau makan gitu kan. Wah, karena biasa anak muda sekarang tuh pokoknya kalau udah tidak ada bau yang menyengat, terus manis atau memang gurih sama benar-benar gurih, tidak ada manis kayak. Udah seneng makan set. Sudah habis berapa baru nanya ini tadi makanannya namanya apa kan gitu kan. Itu rata-rata mereka makan dulu ya. Gitu. Terus ini Pak, kira-kira untuk saat-saat ini bagaimana sih buat teman-teman itu supaya seneng? Kadang-kadang kan kalau makan gini, makanan apaan? Wah, kadang-kadang kalau makan gitu kok kayaknya kok. Cara memasarkan. Sebetulnya kalau tes rasa itu standar ya. Sekarang kita cara memasarkan, menghadirkan visualisasinya makanan itu kepada anak-anak milenial ini yang kadang terhambat. Bayangkan saja seorang penjual gatot harus mengupload biar bisa dilihat sama anak-anak milenial. Kan susah karena dia tidak terbiasa menggunakan teknologi. Akhirnya yang viral itu kan karena diupload oleh para pembeli. Kayak contohnya ronde yang di Kauman Mbah Tuwo itu. Saya sering melihat channel YouTube-nya itu. Itu ya disut. Mbah Tuwonya itu pas menyajikan gini ceritanya begitu. Mungkin sudah malam, saya mau lanjut dulu ada. Nah ini makanan ini masih ada nih Pak di sini. Ayo dimakan dulu aja. Dimakan dulu aja. Tidak apa-apa, dimakan saja. Saya tinggal ya. Oh iya, matur nuwun sangat Bapak. Sama-sama. Sampai ketemu lagi.